السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على نعمه التي لا تحصر وعلى آلائه التي لا تقدر، الذي جعل يوم الجمعة عيدا للمؤمنين من البشر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا ومولانا محمد، ما اتصلت عين بنظر وأذن بخبر، وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار ومن تبعهم بإحسان إلى يوم المحشر. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. وقال تعالى في محكم تنزيله: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, segala puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah melimpahkan kepada kita rahmat dan karunia-Nya, di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan dan kesempatan, yang mana hanya dengan nikmat Allah tersebutlah kita dapat berkumpul di tempat yang mulia ini untuk sama-sama melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala untuk menunaikan salat Jumat secara berjamaah. Salawat teriring salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan termasuk kita yang hadir di tempat ini semuanya mendapatkan syafaatul uzma di hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Melalui mimbar yang mulia ini, izinkanlah khatib untuk mewasiatkan kepada diri sendiri khususnya, umumnya kepada seluruh umat muslim yang mendengarkan pesan ini, untuk senantiasa meningkatkan kualitas dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengerjakan segala yang menjadi perintahnya dan menjauhi segala larangan-larangannya. Karena ketakwaan merupakan intisari ibadah yang menjadi tujuan utama kita hidup di atas muka bumi ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan dari golongan jin dan manusia hidup di atas muka bumi ini kecuali untuk satu tujuan, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Ketika kita tidak dapat merasakan manisnya madu, pahitnya kopi, asinnya garam, sudah tentu yang bermasalah bukan pada garamnya, bukan pada kopinya, bukan pada madunya. Yang bermasalah ada pada lidah kita. Ketika kita tidak dapat melihat dengan jelas apa yang ada di hadapan kita, sudah tentu yang bermasalah bukan pada objek penglihatannya, bukan pada apa yang ada di hadapan kita, akan tetapi yang bermasalah ada pada mata kita. Begitu juga dengan keimanan. Seharusnya ia menghadirkan kenyamanan dalam jiwa, seharusnya ia menghadirkan kebahagiaan dalam hidup. Begitupun dengan ibadah, seharusnya ia menjadikan pribadi pelakunya menjadi lebih baik. Begitu juga dengan ketakwaan, seharusnya ia menghadirkan solusi atas segala problematika hidup kita dan menjadi kunci bagi pintu-pintu rezeki.
Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah berikan baginya solusi terbaik dan Allah berikan baginya rezeki dari jalan yang tidak ia sangka-sangka. Namun bila ibadah kita, ketaatan kita, keimanan kita tidak dapat kita rasakan hal-hal tersebut, maka demi Allah, yang bermasalah bukan pada imannya, bukan pada ketaatannya, bukan pada ibadahnya, akan tetapi yang bermasalah ada pada hati kita. Hati kita yang sedang berpenyakit, hati kita yang sedang kotor, sehingga kita tidak dapat merasakan hal-hal tersebut. Maka kemudian Sayyiduna Ali karramallahu wajhah memberikan kepada kita suatu tips untuk mengetahui kadar sehatnya hati kita. Beliau mengatakan, "Lau tahurat qulubukum lama syabi'at min kalami rabbikum." Seandainya kalian memiliki hati yang bersih, hati yang sehat, maka kalian tidak akan pernah puas untuk membaca firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Semakin sehat hati seorang hamba, maka akan semakin bahagia ia, semakin senang, semakin menikmati pembacaan firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Semakin sehat hati seorang hamba, maka akan semakin semangat ia untuk menambah kualitas dan kuantitas bacaannya. Semakin sehat hati seorang hamba, maka akan semakin banyak pengamalan-pengamalan dari apa yang ia baca. Sebaliknya, ketika hati kita kotor, ketika hati kita berpenyakit, maka akan sangat sulit bagi kita untuk bisa menikmati pembacaan firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Hilangnya rasa tersebut bukan karena Al-Qur'an yang tidak memiliki rasa, bukan karena ketaatan yang tidak memiliki kelezatan, akan tetapi hilangnya rasa tersebut karena hati kita yang sedang bermasalah. Maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan kepada kita 3 resep, 3 obat cara mengembalikan sensitivitas hati kita, cara mengembalikan kesehatan hati kita agar supaya kita bisa kembali merasakan manisnya keimanan. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salatun man kunna fihi wajada halawatal iman." Ada 3 perkara, seandainya kita mampu untuk melaksanakan ketiganya, maka kita akan bisa merasakan manisnya keimanan. Yang pertama, ayyakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Dengan menjadikan kecintaan kita terhadap Allah, kecintaan kita terhadap Rasulnya menjadi prioritas di atas kecintaan kita terhadap apapun di atas muka bumi ini. Ketika kita melaksanakan hal tersebut, maka segala apapun yang kita miliki, segala apapun yang kita cintai, haruslah sesuai dengan pedomannya, haruslah sesuai dengan tuntunannya, haruslah sesuai dengan perintah dan kehendaknya. Maka hal tersebut juga membutuhkan pengorbanan. Kita sama-sama tahu kisah Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Ketika Allah uji, Allah tempatkan Ibrahim di persimpangan cinta untuk memilih mana yang lebih ia cintai, Tuhannya ataukah putranya. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabiullah Ibrahim untuk menyembelih putra sematawayangnya, putra yang ia nanti-nantikan 80 tahun dalam umurnya. Namun karena Ibrahim lebih mencintai Tuhannya, ia melaksanakan perintah tersebut dengan hati yang sangat bersedih. Ia mendatangi putranya seraya berkata, "Wahai putraku, jangan ragukan betapa cintanya diriku kepadamu. Akan tetapi, wahai putraku, Allah Subhanahu wa taala memerintahkanku untuk menyembelihmu. Maka berikan pendapatmu." Ismail, putra yang soleh, hasil dari didikan orang tua yang soleh, dengan tegas ia mengatakan, "Ya abati, wahai ayahku, if'al ma tu'mar." Seandainya hal tersebut merupakan perintah Allah, maka laksanakanlah. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Pasti engkau akan mendapatiku termasuk ke dalam golongan orang-orang yang sabar. Maka Allah Subhanahu wa taala terima pengorbanan Ibrahim. Allah terima kesabaran Ismail. Allah angkat derajat keduanya. Allah angkat Ismail sebagai seorang nabi dan rasul, dan Allah jadikan Ibrahim sebagai kekasihnya. Wattakhadallahu Ibrahim khalila, dan sungguh telah Allah jadikan Ibrahim sebagai kekasihnya. Allah muliakan keluarga tersebut sehingga tidak ada nabi dan rasul yang diutus setelahnya kecuali ia merupakan keturunan Ibrahim alaihissalam. Kisah tersebut memiliki ibrah, pelajaran yang luar biasa bagi kita, di mana kita adalah Ibrahim. Setiap kita adalah Ibrahim dan setiap kita memiliki Ismail kita masing-masing.
Bisa jadi Ismail kita adalah harta kita. Bisa jadi Ismail kita adalah jabatan kita. Bisa jadi Ismail kita adalah keluarga kita. Ketika kita membersamai keluarga kita, mengurus harta kita, mengerjakan pekerjaan kita, kemudian Allah Subhanahu wa taala manggil-manggil kita lewat pengeras suara. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Sungguhnya ketika itu Allah Subhanahu wa taala sedang menguji kita, sedang bertanya kepada kita, mana yang lebih engkau cintai, Allah atau hartamu? Mana yang lebih engkau cintai, Allah atau jabatanmu? Mana yang lebih engkau cintai, Allah ataukah keluargamu? Yang kedua, yang dapat kita lakukan untuk mengembalikan sensitivitas hati kita adalah ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Dengan mendasari kecintaan kita terhadap apapun karena Allah Subhanahu wa taala. Orang tua mencintai anaknya karena Allah. Anak mencintai orang tuanya karena Allah. Suami mencintai istrinya karena Allah. Istri mencintai suaminya karena Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mencintai sesuatu karena harta, harta akan habis. Habis harta, maka habis pula cinta kita. Ketika dasar kita untuk mencintai sesuatu karena jabatan, jabatan akan usai jabatan, maka usai pula cinta kita. Ketika dasar cinta kita terhadap sesuatu adalah rupa akan berubah rupa, maka berubah pula cinta kita. Namun ketika dasar cinta kita adalah Allah Subhanahu wa taala, Allah zat yang abadi, Allah zat yang maha kuasa, maka Allah akan abadikan cinta kita dan Allah jadikan cinta tersebut sebagai pijakan kita untuk menuju surganya. Ma'asyiral muslimin, hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Ketika kita mencintai sesuatu bukan karena Allah, seringkali cinta tersebut akan membutakan mata kita. Dan sebaliknya, ketika dasar cinta kita adalah Allah, justru cinta tersebut yang akan membukakan mata kita. Kita sama-sama mengetahui bagaimana besar cinta Nabiullah Muhammad kepada putrinya Fatimah. Akan tetapi karena dasar cinta tersebut adalah Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi Muhammad tidak tertutup matanya atas kesalahan-kesalahan yang dibuat oleh putrinya. Dengan tegas beliau mengatakan, "Lau saraqat Fatimah bintu Muhammad, laqata Muhammadun yadaha." Seandainya Fatimah, putri Muhammad mencuri, maka Muhammad sendiri yang bisa kita lakukan untuk mengembalikan kesehatan hati kita adalah yakrahu ayyauda ilal kufri kama yakrahu ayyuqdhafa finnar. Kita benci untuk melakukan kemaksiatan, kita benci untuk melakukan kezaliman, kita benci untuk melakukan kesalahan sebagaimana kita benci seandainya kita dimasukkan ke neraka Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita bisa mengamalkan 3 resep dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga Allah mengembalikan kembali sensitivitas hati kita dan kemudian kita bisa merasakan kembali manisnya keimanan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah ala ihsanih والشكر له على توفيقه وامتنانه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. وقال تعالى في محكم تنزيله: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته بقدسه وقال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والتابعين وما تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر عبادك الموحدين وانصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين وعلى كلماتك إلى يوم الدين اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والزلازل والفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن سائر البلدان المسلمين عامة برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون أقيموا الصلاة الله أكبر الله أكبر